لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari yang kedua dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, yaitu dengan melaksanakan program tahsinut tilawah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul utsman di hari kiamat nanti. Melanjutkan tema sebelum Ramadan, yaitu tentang tingkatan-tingkatan tasydid. Kemarin sudah disinggung, ada perbandingan 3 buku. Yang pertama, buku atau dari kitab At-Tajrid, yaitu riwayat dari Abu Ishaq Ibrahim bin Watik. Kemudian yang kedua dari kitab Al-Mizan fi Ilmi Tajwid. Dan yang ketiga, insyaallah yang akan jadi pembahasan pada hari ini adalah tentang kitab Ar-Ri'ayah. Kaitan tasydid, ada beberapa huruf yang ditasydid dan memiliki hukum tersendiri. Di ayat ini, sebelum masuk ke pembagian ke kitab Ar-Ri'ayah, ada ayat sebagai cek dari lanjutan kitab At-Tajrid, yaitu di lafal inna rabbi ala siratim mustaqim fa in tawallaw. Dalam hal ini, tingkatan penekanan tasydid yang paling kuat secara urutan, yang pertama adalah huruf ba, kemudian mim dan fa. Inna rabbi. Kenapa paling kuat? Karena ada huruf qalqalah, yaitu ba. Kemudian tingkatan yang kedua di mim, siratim mustaqim. Dan yang terakhir adalah fa, ketika diwasalkan mustaqimim fa in tawallaw, itu secara urutan. Lanjutannya dari kitab Ar-Ri'ayah sebagai lanjutan, insyaallah pada pertemuan hari ini, Al-Makki menyebutkan huruf-huruf yang mengalami idgham terbagi 3 jenis. Yang pertama, idgham yang memiliki tambahan selain dari idgham itu sendiri. Mungkin pernah kita dengar bahwa pembagian idgham bermacam-macam. Idgham yang ada kaitannya dengan tanwin atau nun itu ada 2, ada idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Kemudian yang ada tambahan dengung, yaitu idgham bi gunnah. Nama lainnya dikenal dengan nama idgham naqis. Nah, poin yang pertama ini, idgham memiliki tambahan selain dari idgham itu sendiri, seperti mu'allif menyebutkan huruf ra. Ra yang bertanda tasydid menurut mu'allif atau pengarang dari kitab Ar-Ri'ayah, yaitu Syekh Makki. Huruf ini tidak hanya mengalami idgham, tapi juga mengandung sedikit ikhfa. Mir rabbik, bukan mir rabbik. Ada campuran ikhfa itu remang-remang walaupun sedikit. Mir rabbik. Kenapa? Ikhfa, penyembunyian dalam pengulangan getaran di ra. Kita tahu ra
Salah satu sifatnya adalah sifat takrir. Takrir itu artinya yang berulang-ulang. Bukan berarti takrir yang lidahnya bergetar, enggak. Tapi pengulangan Allah, 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 ya, saking diulang-ulang dalam durasi cepat, ya, getaran itu suaranya nggak kelihatan. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau mirrabbik, bukan mirrabbik. Jadi ada tambahan dari aspek idgham serta tambahan dari aspek tasydid. Tasydid adalah sifat takrir, kemudian ra itu nun mati bertemu ra adalah aspek idgham. Oke. Prakteknya ada di ayat ini. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Poinnya adalah mir rabbika yang dicetak merah. Mir rabbika tughyanan wa kufra. Minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Oke, langsung praktek ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak? Tadi gedein. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ada huruf mim, yaitu adalah tanda waqaf lazim. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Min rabbika tughyanan wa kufra. Pokoknya min rabbika tughyanan wa kufra. Bukan mir rabbik, bukan. Tapi kayak orang Inggris ya, ketika baca ra, bukan ar. Mir rabb, bukan mirrab, kurang. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. Oke, kembali al-harbi. Merahnya. Nah, apa perbedaan dengan mir rabbik? Al-harbi di sini sifatnya hanya tafkhim, nggak ada sifat gunanya, nggak ada. Beda dengan mir rabbik, itu gom bila gunah, tapi ada tambahan dari selain itu gom itu, yaitu di tasydid, di sifat takrir dari sifat ra.
Mir rabbik. Kalau lil harbi adalah tafkhim doang atau dibaca tebal. Nggak ada tambahan selain tafkhim. Jadi nggak boleh dibaca lil harbi itu nggak boleh. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada fil ardi. Wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Nah, fil ardi ini sama dengan lil harbi, hanya di poin tafkhim. Nah, pembahasan kita adalah mir rabbik, di mana di sini disebutkan idgham memiliki tambahan selain dari idgham itu sendiri, yaitu ra yang bertanda tasydid pada ayat mir rabbika. Baik, kita praktek bersama-sama. Ta'awudz dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pandu sekali, bersama-sama. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlunah. 1, 2, 3. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlunah. Berikutnya, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. 1, 2, 3. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Berikutnya, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Sebentar, untuk qaf ada kaf, sama-sama huruf yang dikenal dengan asaliyah. Apa itu asaliyah? Huruf yang keluar dari pangkal lidah. Qaf lebih dalam, kaf agak ke atas. Ini prakteknya. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Yunfiqu ka yunfiqu kaifa yasha. Oke. 1, 2, 3. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Berikutnya, wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. 1, 2, 3. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Berikutnya, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. 1, 2, 3. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a
البيضاء إلى يوم القيامة. Berikutnya, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. 1, 2, 3. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Berikutnya, wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. 1, 2, 3. Wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Oke, itu variasinya Syika. Ya, notnya adalah tola'al badru alaina. Oke, lalu pelatihan ya. Malam Jumatnya jarang. Baik ya, saya cukupkan dulu. Kita baru poin yang pertama tentang idgham yang memiliki tambahan selain idgham itu sendiri seperti ra yang bertasydid. Ntar insyaallah di minggu berikutnya idgham tanpa tambahan apapun. Nah, itu kapan? Contohnya seperti apa? Insyaallah akan dilanjutkan pada minggu berikutnya. Itu saja mungkin ada yang perlu didiskusikan. Nah, gimana perbedaan? Kadang-kadang kita baca yang depaksa ya. Ya. Baca yang Madinah memang yang seperti kita baca tadi. Oke. Yang Palu dan juga sama saya juga. Yang mana? Ada alus, ada itu ada antawal wa al qainah. Oke. Nah kan kalau yang itu wal kira Wa itu mati sukun wal qainah. Oke. Ya, di atasnya itu seperti itu. Baik, perbedaannya gini, saya buka payan. Payan. Nah. Wa al-qaina. Perbedaan depak dengan mushaf Madinah. Oke. Saya kasih tanda garis. Ini mushaf Madinah. Nah, ini versi depak. Versi depak wa al-qaina nggak ada tanda hamzah di atas, nggak ada, langsung begini. Wa al-qaina. Nah, ini depan. Madinah ada tanda kepala ain. Wa al-qaina. Oke, ini ada kaitannya dengan ilmu rasm. Dijelaskan sedikit ilmu rasm. Wa al-qaina. Mushaf Madinah tanda sukun, semua tanda sukun selain huruf mat itu kelihatan. Mushaf Madinah selain mat. Apa itu mat? Ketika ada fathah, setelah fathah berupa alif kelihatan. Kemudian setelah kasrah berupa ya, tanda sukun tidak ditulis. Atau dhammah, setelah dhammah berupa wawu, tanda sukun wawu tidak ditulis. Itu Madinah, depan ditulis. Nah, ini wa al-qaina, tanda kepala ain di atas ini. Ini maksudnya adalah hamzah qatok. Apa itu hamzah qatok? Hamzah qatok yang berada di tengah atau di awal kalimat tetap terbaca. Tengah, awal, dan akhir nggak pandang bulu itu kelihatan. Nah, makanya ditulis tanda kepala ain. Artinya qot'i, telak. Ya. Dimanapun tetap kebaca. Beda dengan hamzah wasal. Hamzah wasal, contoh. Alhamdu. Di sini ada tanda begini ya. Ini kalau mushaf Madinah. Alhamdu. Tapi ketika alhamdu ini berada di tengah
kata. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi, atau dilanjut dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, nggak boleh. Nah, harus milhamdu. Nah, ini di Departemen Agama, apa istilahnya, perbedaan itu susah. Makanya saya terbiasa mushaf Madinah. Jadi ketika baca mushaf Kemenak atau Depak, bingung. Ini membedakan hamzah wasal, hamzah qata'nya di mana? Ya benar sih, di harokati. Oke, mungkin untuk standar orang Indonesia oke. Tapi standar orang luar, kita ke mana? Ke Saudi atau jauh-jauh Saudi, Malaysia. Nah, Malaysia sudah menggunakan standar Madinah. Tapi bingung. Waduh, ini ada tanda shot begini, apa ya? Maksudnya adalah hamzah wasal. Benar, potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur, atau Bismillahirrahmanirrahim milhaakumut takatsur. Kira-kira mana yang benar? Nah, di depan tulisannya gini, alhaakumut takatsur. Madinah pakai ini. Nah, ini bisa membedakan antara hamzah wasal dan hamzah qata'. Nah, ini mushaf Madinah. Perbedaannya, alhamdu alifnya adalah hamzah wasal, untuk alhaakum adalah hamzah qata'. Maka ketika diwasalkan dengan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur, betul. Bukan Bismillahirrahmanirrahim ilhaakumut takatsur, salah. Tuh ya, perbedaan antara mushaf Madinah dan mushaf Depak. Salah satu. Dan perbedaannya banyak. Ini kalau dijelaskan mungkin satu semester. Ya, ntar mulai ada tanda ilmu dobat wal ashkal, kemudian sampai penulisan ada kaitan dengan ilmu rasul, ada kaidah hadaf, itsbat, ada kaidah ziyadah, dan itu mempunyai makna-makna yang tersendiri. Sampai ada tanda alif, ada apa namanya, sifir, mustadir, mustaqil. Nah, ini loh menurut hanya sekedar bacaan, seolah-olah hanya hiasan. Tapi dari segi ilmu rasul, dalalah ini atau maknanya panjang. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Iya. Yang tanda perbedaan kepala ain hamzah qata' jika ditulis begini adalah hamzah wasal. Itu aja bedanya. Hamzah wasal ketika di tengah nggak terbaca, ini dimanapun tetap terbaca. Ada lagi? Cukup. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.